Selamat pagi, saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita menikmati renungan sarapan pagi GPDI Situbondo yang akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan April, mengingatkan kita akan seorang tokoh wanita Indonesia, yaitu Ibu kita Kartini yang sangat kita banggakan. Karena berkat kebaikan hatinya, ketulusan hatinya dan cita-citanya yang sangat mulia, ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia, terutama khusus kaum wanita, untuk diangkat dari hidup yang begitu rendah dan disejajarkan dengan kaum pria dalam kemerdekaan untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada. Dan kita lihat hasil perjuangan dari Ibu kita Kartini tidak sia-sia. Sekarang kita melihat bagaimana hasilnya, banyak muncul tokoh-tokoh wanita yang hebat, yang berguna bagi masyarakat. Kesuksesan ini tentu memerlukan proses yang sangat panjang. Berbicara mengenai seorang wanita, saya juga mengagumi sosok mama saya. Di usianya sekarang yang ke-92 tahun, dia masih bisa berkreativitas dengan baik. Saya pulang 2 minggu yang lalu untuk menjenguk sambang pada mama saya, dan dia sudah menjahitkan saya beberapa potong serbet dan celana pendek. Yang saya salut dan kagumi, bahan yang dipakai oleh mama saya itu adalah dari potongan kain yang sebetulnya tidak berguna. Karena lembaran-lembaran kain itu ada celah di sana sini, ada robek, kurang, tetapi dengan ketekunannya dicarikan kain-kain kecil, ditempel, dan akhirnya jadilah beberapa potong serbet yang indah, beberapa potong celana pendek yang sangat indah, yang bisa dinikmati oleh saya. Puji Tuhan, dari situ saya melihat apa yang dimilikinya, yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Sekalipun usianya sudah lanjut, dia tetap memanfaatkan itu untuk dapat memberkati orang lain. Puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikisahkan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di sana diceritakan ada seorang ibu, yaitu Ibu Dorcas. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus, membuka hati bagi Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kesederhanaannya, dia menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada dia bakat, talenta dalam hal menjahit. Dan dia gunakan bakat yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Dia menjahitkan banyak baju dan diberikan kepada janda-janda miskin. Pada satu hari, dia sempat meninggal. Dan janda-janda itu dan orang banyak yang sudah menerima kebaikannya itu menangisi kepergiannya. Jasa-jasa dan kebaikannya dikenang dengan baik. Nah, kita belajar dari diri kita sendiri sekarang. Kehidupan kita dulu sebelum mengenal Kristus, kita itu di dalam Roma pasal 11 ayat 16 sampai ke 22, kita itu digambarkan sebagai tanaman liar yang tidak berguna. Bahkan di dalam Galati pasal 5 ayat 16 sampai ke 26 digambarkan lebih jelas lagi, hidup kita itu penuh dengan hal-hal yang buruk, sehingga tidak bisa memberkati orang lain. Namanya tanaman liar, pasti tidak berguna, tidak dapat menjadi berkat. Tetapi
puji syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, tanaman liar itu sekarang sudah ditempelkan pada akar pohon zaitun yang penuh dengan getah. Kita diberi kesempatan untuk menyerap makanan-makanan yang datang dari sumber yang benar. Kita bertumbuh dari hari ke hari, diproses, dibentuk oleh makanan firman kebenaran, sehingga hidup kita yang lama, yang tidak baik, yang liar dikatakan oleh firman Tuhan, sekarang kita sudah ditaklukkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna karena kita menempel pada pohon zaitun itu. Seperti ilustrasi yang saya bawakan di atas tadi. Kain yang tidak berguna itu ditempel dengan beberapa potongan kain sehingga terbentuklah satu benda yang berharga. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Setelah kita menerima kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keadaan kita sekarang? Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 memberikan satu nasihat bagi kita semuanya untuk memiliki perhiasan manusia batiniah yang tersembunyi, yang sangat berharga di mata Allah. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10. Hendaklah wanita itu berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, nasihat yang sangat indah ini akan memimpin saudara dan saya untuk memelihara manusia batiniah yang tersembunyi, yang dikatakan berharga di mata Allah. Kita tidak fokus menghiasi manusia jasmani, karena itu dikatakan sifatnya sementara dan dapat binasa. Tetapi manusia rohani itu sangat berharga di mata Allah. Dan itu dikaitkan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Perbuatan baik dikaitkan dengan ibadah. Karena perbuatan baik itu tidak lahir dari diri kita sendiri. Kita tidak mampu melakukan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu akan muncul kalau kita menyertakan dengan ibadah kita. Dalam ibadah, persekutuan dengan Tuhan Yesus itu, firman Tuhan akan membentuk kita. Firman Tuhan memberi makanan kepada kita, sehingga kita diproses dari hari ke hari, sifat karakter Kristus masuk ke dalam hidup kita. Dan itulah yang akan menjadikan kita manusia yang berguna, dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat memberkati sesama kita. Di dalam diri kita ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Ada talenta-talenta, bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari dari hal-hal yang sederhana itu dapat kita persembahkan untuk orang lain. Dapat kita berikan, kita berbagi kepada sesama kita. Wanita di dalam firman Tuhan juga digambarkan sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan dihimbau untuk dapat melakukan perbuatan baik dan menjadi berkat. Di dalam Galati pasal 6 ayat 1 sampai 10. Itu adalah pesan dari Rasul Paulus dengan perikop saling membantulah kamu. Meneruskan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan Yesus yang sudah diteladankan kepada kita selama masa hidupnya. Mari kita menjadi gereja Tuhan yang hidup, gereja Tuhan yang lahir baru, gereja Tuhan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu kalau kita memiliki manusia batiniah yang tersembunyi dan yang selalu bersekutu
dengan firman Tuhan yang hidup. Itulah yang akan memampukan gereja Tuhan untuk membuahkan hal-hal yang baik yang dapat dinikmati oleh semua orang. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mohon Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.